Ini order Melkisedek yang kedua. Oleh sebab itu, pelan kita akan mengambil dari dasarnya dulu. Alkitab berbicara 12 kali tentang Melkisedek. 2 di Perjanjian Lama dan 10 di Perjanjian Baru. 12 adalah angka government, pemerintahan, kepemimpinan atau pemenang, overcomers, yang didapat melalui pemuritan. 12 murid Yesus, 12 suku, 12 pintu gerbang Yerusalem, dan 12 kali 12 para pemenang menjadi 140. Kita perlu minimal 12 minggu ini, mungkin medical chapter ini, belajar mengenai ordo ini atau order ini yang saya sebut adalah jalan Melkisedek, the way of Melkisedek. Mari saya bacakan dulu dari 12-nya. Saya menyebutnya Melkisedek, Adonizedek, Zadok, Sem atau Christ order, way, rank, manner, or likeness. Itulah terjemahan dari Amplified yang saya dapat. Oleh sebab itu kita menyebut juga imamat Rajani Melkisedek atau imamat Rajani Kristus. Royal Kingly Melkisedek rank or Royal Kingly Christ order. Kejadian 14 ayat 8. Melkisedek Raja Salem, Raja Damai, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, Imam El Elyon. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut order Melkisedek. You are a priest forever after the order of Melkisedek. Kita lompat ke Perjanjian Baru. Ibrani 5 ayat 6. Hebrew 5 verse 6. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain di Mazmur tadi, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. You are a priest of Melkisedek. Ayat 10 berkata, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. 6:20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, pioneers bagi kita, ketika ia menurut peraturan, tatanan, order, way, jalan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi, El Elyon. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, a tithe. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Keadilan, ya, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Kurang tepat diterjemahkan sering ini di bahasa Indonesia kebenaran, sebenarnya keadilan. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, maksudnya Harun atau Lewi, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun dia adalah pemilik janji. 7 ayat 10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. 7 ayat 11, karena itu andai kata oleh Imam Lewi atau Harun telah tercapai kesempurnaan, perfection, sebab mereka karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat atau Torah, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun atau Lewi. 7:15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara, order, way, rank, manner, likeness of Melkisedek. Sebab tentang dia, terakhir, ayat 17, diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. You are a priest forever after the order of Melkisedek.
Petrus berkata begini dalam 2 Petrus 1:12. Aku bermaksud untuk selalu mengingatkan kamu tentang perkara ini, walaupun engkau sudah mengetahuinya, supaya kamu teguh, kuat, kokoh, be strong in the Lord, motto full gospel, dalam kebenaran masa kini, dalam kebenaran zaman ini, dalam kebenaran zaman now. So I intend always to remind you about these things, Melchizedek order. Although indeed you know them and are firm in the present truth that you now hold. 3 hari yang lalu, 2 orang bersamaan yang saya kenal berulang tahun. Dan keduanya bernama Melchizedek. Satu perawat saya, karena bapaknya tentara, dan dia menyupiri saya selama setahun. Dia selalu memanggil saya, siap bos, siap dan, siap Pak Dir. Nah, dan kemudian anak teman kita berusia 20 tahun juga, namanya Melchizedek. Jadi ada 3 Melchizedek yang saya kenal. Satu lagi adalah Drunvalo Melchizedek. Yang pertama tadi nama pemain bola dan Melchizedek digabung, Ronaldo Melchizedek. Nah, jadi itu nama yang sekarang. Beberapa teman bertanya, kenapa kita harus membicarakan cerita 4.000 tahun yang lalu? 2.000 tahun yang lalu cerita Yesus, tetapi sebenarnya Alkitab sebagai benang merah, sebagai tonggak sejarah, Anda harus mengambil adalah tulisan yang bercerita tentang riwayat cerita sejarah 6.000 tahun. Kalau Anda ambil dari Adam sampai Abraham 2.000 tahun disebut 2 hari, dari Abraham sampai Yesus 2.000 tahun 2 hari, dari Yesus sampai sekarang 2.000 tahun 2 hari, baru 6 hari selesai, maka kita sekarang memasuki hari yang ke-7. Nah, kalau Anda mengambil satu tokoh dalam 1.000 tahun, ya, maka dari Adam, saya akan mengambil Adam, kemudian yang kedua dibicarakan di sana, maka saya mengambil Metusala mungkin, dan yang ke-7 disebutkan dalam sejarah Alkitab adalah Henokh. Nah, jadi Melchizedek ini sepertinya ke-11, ya. Dan kemudian Nuh. Nah, jadi Abraham adalah tonggak sejarah yang lain. Jadi kalau ada 7 orang dalam 7.000 tahun ini, maka satu tonggak itu adalah Melchizedek. Nah, di sanalah pentingnya. Dan yang kedua, ketika perjanjian lama digenapi dikatakan, maka dalam penggenapan itu secara hukum, di sana ada Pak Handi, ada Pak John, di Full Gospel banyak sekali ahli hukum, maka kita tahu di negara ini juga hukum yang lama dinyatakan tidak berlaku ketika order yang baru sudah diundangkan. Itu menurut hukum. Yang ketiga adalah menurut tatanan waktu. Jadi namanya saja ordo adalah di negara ini ada dulu orde baru, tetapi dia menjadi sejarah. Setiap orde selesai, maka akan muncul orde baru. Jadi orde baru tidak bisa seperti new normal ini dimiliki oleh satu orde saja. Jadi kalau kita bumbunan ini sudah rest in peace, maka bumbunan yang baru akan muncul. Yang baru akan muncul, yang bukan yang lama lagi. Nah, itu maksudnya. Tapi spiritnya berjalan terus di sana. Oleh sebab itu, kemarin ada yang bertanya tentang ordo ini, padahal dari awal saya sudah jawab, jadi saya tidak menjawabnya langsung waktu itu. Saya jawab dulu ordo. Kata ordo, order, dari bahasa Ibrani, Alkitab ditulis, dan bahasa Aramaik, Aram, adalah difrah. Pakai V atau dibrah. Dibrah itu dari kata dabar. Abba dabar. Menjadi abba dabar, abrakadabra. Jadilah terang, maka terang jadi. Let there be light, light be. Kun fayakun, kata saudara kita. Nah, dari sana juga muncul 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Abba dabar, Abba berbicara, maka dituliskan Musa menjadi 10 commandment yang menjadi film yang sangat kolosal. Jadi perintah, jadi order sama juga terjemahannya dengan law of Melchizedek. Order of Melchizedek. Hukum, perintah menjadi pemerintahan. Nah, itu dia.
Yang kedua, dari sisi bahasanya, kemudian Alkitab oleh Septuaginta, ya 70 tua-tua, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani atau Gerika. Nah, dalam bahasa Gerika, ini dari kata taksis. Taksis adalah perkataannya artinya a regular arrangement. Nah, itu Pak Handi sangat hafal itu. Masalah di bank. Regular arrangement, fixed succession in time. Jadi seperti taksi. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi di sini kita lihat, setelah Lewi digenapin, maka muncullah kemudian ordo daripada Kristus. Nah, ordo Kristus inilah yang disebut Melkisedek. Karena dari kata Melkisedek artinya raja keadilan dan raja damai, karena dia raja di Yerusalem. Jadi ordo ini disebut ordo yang kekal, karena keadilan dan damai sejahtera tidak berakhir. Yesaya berkata, tidak berkesudahan. Damai sejahteramu dan keadilanmu akan seperti gelombang-gelombang yang terus menderu-deru dan tidak ada habis-habisnya. Jadi ini adalah ordo yang kekal. Nah, dari kata taksis tadi, muncul sebuah kata lagi dihubungkan dengan keadilan, yaitu praksis. Dan taksis atau yang disebut dengan ortodoksi, ya, berasal dari kata strike, lurus, menjadi bagian kedokteran gigi, ortodonti. Upright artinya just. Nah, ini kita lihat kepentingannya. Nah, kalau ini mau diaplikasikan, inilah yang sangat sulit. Tamo berkata dia perlu 28 jam untuk menjelaskan hanya keadilan. Dan 2 hari kita, 3 bulan yang lalu seminar. Seminarnya ada 8 sesi sebenarnya. Tetapi menjadi 7 sesi karena ada dinner malam hari. Dan besoknya dia berbicara. Kamis, Jumat, dan Sabtu semuanya ada 9 sesi. Berbicara tentang keadilan, tetapi waktu itu pun terjadi ketidakadilan. Karena kata keadilan salah diterjemahkan. Nah, ini juga kemarin Brother John kemudian juga miss sedikit tentang kata ini. Beliau minggu lalu mengambil kata aletheia, benar. Itu benar, tetapi bukan itu maksudnya di sini. Ya, yang di sini adalah dikaios. Yang beliau maksud adalah benar. Sedangkan yang di sini dimaksud yang adalah adil. Jadi adil itu adalah right standing, lebih bersifat state of being, bagaimana praktek daripada kebenarannya. Nah, seluruh dunia saat ini sedang bangkit untuk menuntut keadilan. Sepanjang zaman bangsa-bangsa menuntut keadilan, dan ini yang sangat sulit untuk dipraktekkan. Semua pemerintah diharapkan bersifat adil. Nah, untuk ini kita akan berbicara sesi selanjutnya. Jadi semua Anda memerlukan keadilan. Banyak badan di dunia ini, pemerintah didirikan sebenarnya supaya mereka menegakkan keadilan. Tapi saat ini masih dalam proses menegakkan benang yang basah. Jadi nama lain daripada Melkisedek adalah Adonizenek. Tuhan adalah keadilanku, Tuhan adalah rajaku, ya. Kemudian Anda tahu juga keimamatan Lewi gagal. Nah, Lewi adalah imam yang menerima perpuluhan, maka dia tidak diterima lagi untuk melayani. Jadi di dalam, dia hanya di luar. Kemudian hanya satu keluarga yang diterima, namanya Zadok juga atau Zedik. Maka nama Tuhan disebut Zaubat Sadik. Jadi Zadok mewakili juga seperti ordo gereja juga zaman ini. Nah, gagal, maka kemudian akan muncul ordo yang baru. Seperti Israel secara bangsa juga gagal, sebagai bangsa pilihan, buah maka diganti oleh ordo gereja. Itu dia. Nah, Yerusalem lama, kita memiliki Yerusalem baru. Itulah sebabnya menjadi perjanjian lama, perjanjian baru. Ada Yerusalem lama, ada Yerusalem baru. Ada bumi yang lama, ada bumi yang baru. Ada langit yang lama di Alkitab, adalah langit yang baru. Ada ciptaan yang lama, ada ciptaan yang baru.